Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Budidaya bahan bonsai tentunya dari nol ya, dari budidaya turun cangkok. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk bagaimana kita mempercepat pembesaran batang sancang dari turun cangkok los pucuk ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman untuk perhatikan, walaupun kita secara teori banyak belajar, tapi tanpa kita langsung praktek di lahan ground, dengan kita belajar bersabar ya, kita selalu praktek untuk teknik seperti ini, seperti itu, tentunya kita bisa membedakan antara pohon jenis ID sama, kita proses yang satu dengan yang lain, kita bisa lihat hasilnya dengan kita bersabar menunggu waktu. Oke, seperti apa nanti ini saya juga secara langsung praktek, dan ternyata selama ini ada beberapa bahan bonsai yang mungkin ada yang terhambat untuk besaran batang, juga ada yang cepat. Oke, seperti apa? Langsung saja kita menuju ke bahannya. Nanti akan saya langsung berbagi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, khususnya bagi para pemula. Saya juga masih belajar dan terus belajar dari teman-teman yang lebih senior. Sebelum kita melihat ke bahan yang lainnya, satu bahan dulu akan saya tampilkan untuk teman-teman. Ini dulu dari besar batang sejempol tangan los pucuk, saya budidaya cangkok. Saya tanam di polybag dengan pemberian tak-takan. Pas pertama tanam di polybag, setelah tumbuh sedikit subur, saya lakukan penanaman langsung di lahan ground dengan tetap saya kasih tak-takan ya untuk pangkal batang bawahnya. Nah, sudah nampak terlihat untuk tingkat kesuburannya normal ya. Nah, kemarin habis terkena ulat jati, saya pruning semua daunnya, sudah tumbuh normal. Nah, kenapa ini cepat sekali untuk pertumbuhannya dan pembesarannya pun juga sudah jempol tangan lebih ya nih ya, hampir 2 jempol tangan untuk besar batangnya, karena akar tanpa ada yang diganggu. Tapi tetap kita lakukan pengecekan ya untuk akar biar nanti maksimal, dan untuk pengurangan akarnya pun kita harus hati-hati biar tidak mengganggu untuk pembesaran batang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengikat di atas perlu teman-teman kontrol ya, karena biasa pengikat seperti ini kalau kita biarkan ini sudah kendor, kemarin terikat hampir masuk ke batang utama, kambiumnya mengganggu kambium naik turun. Oke, saya langsung mau cek untuk bahan yang pertama, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman untuk yang lainnya, untuk bahan sancang juga. Terlihat ya, di sini sudah saya lakukan untuk pembongkaran, saya lakukan pengecekan. Kita bayangkan ini saya tanam dari sejempol tangan, sudah besar batangnya hampir 2 jempol tangan. Usia tanam kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, tergolong sangat cepat. Kenapa? Karena akar tanpa ada yang diganggu. Dalam arti semakin banyak akar yang cari asupan nutrisi ke bawah, semakin full untuk nutrisi dari bawah untuk pembesaran batang ini. Jadi saya sarankan teman-teman, ini untuk pembahasan pokoknya untuk pembesaran batang. Nah, jadi untuk mengantisipasi nanti akar agar naik turunnya bisa rata, biasanya kalau akar yang paling atas kayak gini nanti akan cepat oper untuk besar, jadi nanti naik turunnya kurang tepat. Kita perlu pengontrolan akar dengan mengurangi akar yang di atas saja. Akar di bawah kita biarkan, jangan diganggu. Nanti boleh kita lakukan pengurangan akar setelah besar batang ini maksimal, karena kalau terlalu banyak pengurangan akar tentu asupan nutrisi berkurang ya.
intinya. Nah, jadi untuk mensiasati nanti akar bisa merata di bawah, kita buang yang di atas saja, terus nanti yang paling bawah biasanya ada juga di bawahnya akar-akar ini, nanti banyak sekali kita biarkan, kita seleksi nanti setelah pembesaran batang maksimal seperti yang kita inginkan ya. Saya mau langsung mencoba, dan ini nanti saya akan selalu update dengan besar batang sekian. Nanti beberapa bulan akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa proses saya belajar di lahan. Karena secara teori kalau kita belajar mungkin tanpa kita praktek kita juga tidak tahu ya nanti kedepannya seperti apa. Kalau secara praktek mungkin kalau secara teori mungkin hanya dasar-dasar, tapi kalau kita langsung praktek tentunya kita bisa lihat langsung dan cek di lahan kita. Oke, selesai ya kali ini. Sudah saya lakukan. Saya tidak akan banyak mengganggu akar ini, karena di saat seperti ini mau berkembang, kalau akar ini kita ganggu akan stres, akar cari makanan terganggu dengan gerakan-gerakan pada akar yang kita geser. Jadi tetap kita maksimalkan agar akar rata pada pangkal batang paling bawah. Ini tadi sedikit aja akar yang saya buang, ada sekitar 4 akar sama akar serabut yang tumbuh di atas sedikit. Kita cek untuk bahan yang lainnya nanti seperti apa. Kita nanti gampang urusan untuk akar, karena yang kita bahas saat ini adalah untuk pembesaran batang utama ya. Kita cek untuk bahan yang lain seperti apa. Ya, untuk bahan yang kedua ya, kita langsung cek nanti seperti apa akarnya. Ini saya tanam ada sekitar 25 batang untuk sejempol tangan los pucuk. Nanti keseluruhan akan saya cek kondisinya seperti apa. Saya akan cek untuk akarnya. Saya akan perlakukan sama seperti halnya di video pertama tadi. Di sini yang seperti saya inginkan seperti ini ya. Sudah rata seperti ini. Kita tidak banyak untuk mengganggu akar. Cuman tadi ada satu di belakang sana, nanti akan saya kurangi, yang naik di atas sini ya, tapi posisinya di belakang akan saya buang. Kalau seperti ini kita biarkan saja tanpa kita mengurangi untuk akar, untuk spasi akar. Kita biarkan dulu biar untuk membantu asupan nutrisi dari bawah itu bisa full, sehingga besar batang nanti tercapai dengan cepat dan maksimal ya. Oke, nampak di sini ya, ada satu akar yang akan saya buang karena tumbuh di atas. Nah, seperti akar yang menyimpang ini ya. Ini kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, mungkin untuk teman-teman tidak memungkinkan ya. Kenapa saya sarankan seperti ini? Boleh kita lakukan pemotongan, kita geser ke sini, ke sebelah kanan, tapi tetap akan menghambat untuk pembesaran batang ini. Toh walaupun akar sebanyak ini akan mempercepat, membantu pembesaran ini. Saya sarankan kita biarkan saja ya. Soalnya ini proses untuk pembesaran batang. Toh nanti kalau sudah besar batang maksimal seperti yang kita inginkan, tentunya
dengan kita proses pembesaran batang, kita lakukan pengenolan lagi ya. Sebelum melakukan pengenolan, kita bisa proses untuk eksekusi pembuangan akar-akar mana saja yang tidak kita pakai, kita sisakan yang kita pakai. Nah, setelah kembali maksimal besar batang dan akar balance sesuai yang kita inginkan, berapa sisa akar yang kita pakai, mungkin baru kita lakukan tahap pengepresan akar dominan, membuat anak cabang akar. Setelah sedikit maksimal baru kita pangkas di bawah, karena tentunya proses membuat bahan bonsai tidak mudah ya, apalagi dari budidaya turun cangkok. Makanya untuk teman-teman saya sarankan untuk budidaya tanam sebanyak mungkin ya. Oke, saya ini akan biarkan begini dulu. Saya mau tampilkan untuk satu contoh lagi untuk bahan bonsai sancang juga, budidaya sancang juga nanti seperti apa. Karena kondisi akar tentunya tidak semua sesuai seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tidak usah panjang lebar ya, ini untuk bahan yang ketiga, bahan yang terakhir. Saya ambilkan sampel 3 bahan, soalnya masih banyak sekali ya untuk bahan di sini. Kecil-kecil juga, ada yang sejempol tangan, ada yang sebuntung rokok, ada yang lebih kecil lagi. Saya ambilkan 3 sampel. Rumputnya sudah mulai tumbuh ya. Oke, saya langsung mau cek nanti seperti apa. Mudah-mudahan ini nanti seperti yang nanti saya harapkan. Mudah-mudahan untuk akarnya di bawah tidak banyak pengurangan akar. Soalnya biarpun sedikit akar kita kurangi, walaupun di atas tetap akan menghambat untuk pembesaran batang karena terganggu ya untuk asupan nutrisi. Alhamdulillah aman untuk satu bahan ini tanpa ada sedikit pun pengurangan akar. Jangan takut ya teman-teman, ini nanti seandainya menyerong ke sini pembesaran batang sekian, kalau kita mau pakai kita tinggal potong pendek, kita cari anak cabang akar, larinya ke sini. Akar di bawah saya biarkan untuk menunjang asupan pembesaran batang. Coba kita cek dari sebelah sana untuk bahan ini seperti apa. Terlihat nampak dari sebelah sini ya. Untuk kondisi akar ini tidak masalah, nanti kita paling tidak pakai, kita biasanya ya untuk akar dominan untuk pembesaran dengan natural biasanya mengikuti cabang-cabang di atas. Nanti mungkin kita bisa pakai, tapi kita tidak tahu ya. Intinya kita pembesaran batang dulu. Walaupun ini sedikit naik, tapi nanti paling motongnya mepet kalau toh kita nanti ke depan kita pakai ya. Ini alhamdulillah tidak banyak pengurangan akar. Saya akan langsung lakukan untuk penimbunan langsung seperti halnya di video depan tadi. Selesai ya kali ini apa yang saya sampaikan untuk tip-trik bagaimana kita pembesaran batang untuk ID bahan bonsai sancang. Untuk penyampaian saya tadi mungkin ada salah kata atau kurang pas untuk teman-teman, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan kita langsung praktek di lahan. Kita belajar dari lahan, kita konsisten, sabar menunggu waktu. Sebenarnya untuk secara botani, untuk pembesaran batang entah ID bahan bonsai apapun itu saya rasa sama ya tekniknya seperti yang saya sampaikan di video di depan tadi. Cuman mungkin sedikit untuk ID jenis yang lain mungkin agak sedikit lambat karena tentunya ID yang lain pembesaran batangnya, perkembangannya juga lain ya. Terlepas dari itu tetap kita tanam, kita konsisten ya. Kapan waktunya kita melakukan pemupukan, perawatan, penyemprotan, pengusir hama, itu sudah banyak sekali di video saya sebelumnya. Saya sudah pernah update, saya cuplik sedikit untuk masalah teknik pemupukan ya. Kita perlu perhatikan daun ya, kondisi daun.
Kalau seandainya daun tubusan mudanya paling ujung banyak, jangan lakukan pemupukan. Karena di saat daun muda tubusan paling ujung banyak, akar di bawah yang muda masih jalan asupan nutrisi di tanah masih tercukupi. Nah, kapan waktunya kita lakukan pemupukan? Di saat paling ujung tidak jalan, tidak banyak daun muda, stuck, kita lakukan pemupukan, berarti akar di bawah juga stuck. Terlihat yang mendung sudah mulai jalan dari sebelah barat ke timur. Bentar lagi kayaknya mau hujan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin juga tidak bisa saya tanggapi satu persatu. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga gak ada ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.